Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jomdil Ramadhani, berasal dari UT Padang, nomor induk 05258746. Maksud di video saya kali ini adalah dalam rangka menjawab tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Yang dimana kita diberi soal pada tugas 2 ini itu diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Pertama, input menu restoran, kedua, pemesanan, yang ketiga, menghitung total biaya, keempat, mencetak struk pesanan, yang kelima, manajemen menu aplikasi. Yang dimana bedanya dengan yang sebelumnya, di sini kita bisa mengubah harga atau kita bisa mengubah harga pesanan, itu dimana sebelumnya hanya memasukkan apa yang ada di menu saja. Kali ini dan pemesanan pun dibatasi, dan pada saat ini pelanggan bisa memesan berapapun makanan dan minumannya. Dan begitu juga pemilik restoran juga bisa memilih atau mengubah harga dari menu tersebut, menu makanannya ataupun menu minumannya. Baiklah, langsung saja kita membuka program atau VS Code-nya. Baik, di sini sebelumnya pemrogramannya atau sintak dari program ini sudah saya buat karena sintak dan pemrogramannya cukup panjang untuk dituliskan, dan saya memilih untuk langsung presentasikannya saja. Baik, di poin pertama yaitu kelas dan menu. Di sini saya juga menyimpan ya, sebelumnya sama seperti biasa membuat file baru di folder, menyimpan file baru di folder file Java ya. Di sini saya beri nama main Java. Di poin pertama kelas utama ini, poin 1 ini adalah kelas menu, dimana seperti biasa kita membuat kelas menu, memasukkan string, integer harga, dan string kategori ya. Di sini kita memasukkan juga string nama, harga, dan kategori. Di berikutnya di line ke-16 yaitu kelas utama. Di sini kita membuat public class-nya main menggunakan array ya, menu, static menu, static integer, string pesanan nama, pesan jumlah, pesan harga, jumlah pesanan, dengan sintak yang kita tulis seperti ini. Untuk di line ke-30 adalah poin 1 dari tugas kita, yaitu ada 4 makanan dan 4 minuman, yang dimana sini saya memasukkan 4 makanan ya, diantaranya nasi goreng dan lain-lain ya, dengan sudah memasukkan dengan harga dan jenisnya makanan, apakah itu makanan atau apakah itu minuman. Di poin ke-6 itu ada pengulangan, menu utamanya adalah pengulangan. Di sini while true, di sini akan ditampilkan nanti restoran sederhana begitu. Ada satu pesanan, ada beberapa poin 1, 2, 3, yang dimana poin 1 adalah pemesanan, yaitu akan bisa digunakan oleh pelanggan, atau kedua itu untuk pengelolaan ya, untuk pemilik restoran. Yang ketiga itu adalah poin untuk kita keluar dari aplikasinya atau dari pemrogramannya. Di sini kita ada pengulangan tadi, if pilih 1 pemesanan, 2 pengelolaan, dan 3 berhenti, atau nanti atau pilihannya salah. Berikutnya adalah tampilan menu kategori ya. Di sini akan ditampilkan nanti dengan sintak yang seperti ini. Kita akan menampilkan nantinya adalah daftar menu makanan. Ini adalah for integer i sama dengan o, i sama dengan jumlah menu ya. Selanjutnya yaitu
sistem outprint line minuman. Di sini for integer i sama dengan 0, i buka kurung jumlah menu minuman. Objeknya adalah minuman ya. Terus yang selanjutnya adalah pemesanan pelanggan. Di sini kita akan menuliskan sintak pemrograman, yaitu static void pemesanan. Untuk ditampilkan nanti di programnya adalah pemesanannya. Di sini bagian ini adalah pengulangan input pesanan tidak terbatas sampai selesai. Yang kemarin itu terbatas hanya 4 buah pesanan, dan sekarang ini akan berlanjut terus sampai pengguna menuliskan selesai pada menu ini. Pada bagian ini adalah untuk perintah di mana pengguna untuk mencari menu. Memilih menu pada daftar menu yang telah diinput. Dan bagian ini adalah tempat di mana validasi apakah menu yang diinput sudah benar atau salahnya dengan menuliskan sintaks seperti ini. Apabila menunya tidak ada, akan ditampilkan pada program nanti menu tidak ada, silahkan pilih dari daftar dan kembali lagi ke daftar yang pertama tadi. Di sini apabila menu sudah dipilih, maka akan ditampilkan jumlah menu dan akan menampilkan jumlah dan juga akan menampilkan jumlah minimal ya untuk pemesanannya. Jumlah pesanan, menu dipilih, jumlah, menu dipilih lagi, dan terakhir jumlah pesanan. Berikutnya adalah poin kelima, adalah itu hitung total biaya dengan if. Di sini kita menuliskan sintak static double hitung total. Akan terjadi pengulangan menghitung total pesanan dari pelanggan, pesanan jumlah atau pesanan harga. Di sini ada juga sintak untuk keputusan perhitungan dari total yang dipesan pelanggan. Dan di bagian ini adalah hitungan promo untuk pesanan pelanggan yang ada pada soal tadi yang untuk kita masukkan ke programnya. Di bagian ini adalah bagian untuk perintah mencetak struk dengan if. Di sini ada static void cetak struk, double total, hitungan diskon, hitungan promo minuman akan dijumlahkan pada bagian ini dengan sintak yang kita tulis seperti ini, dan nanti akan kita tampilkan sistem outprint line, struk pembelian, menu, harga, dan promo ya, itu total jumlah dari semua yang kita pesan. Nanti juga akan ditampilkan total, diskon, promo gratis minuman, pajak, biaya layanan, dan total semua pembayaran. Dan pada bagian ini adalah kita akan disuruh untuk melanjutkan pemesanannya atau akan kembali ke program awal tadi ya. Di sini bagian ini adalah bagian pengelolaan menu untuk pemilik ya. Di mana di soal kita bisa untuk mengubah menu atau harga menu atau menghapus menu atau menghapus pesanan dan terus kembali lagi ke program awal ya. Dan akan ditampilkan pilihan kembali, ada pemesanan untuk pemilik toko atau resto dan atau keluar dari programnya. Dan kita akan menuliskan seperti ini nanti pada programnya sistem outprint line pengelolaan. Poin 1 ada tambah menu baru, poin 2 ubah harga menu, 3 hapus menu, dan seterusnya. Dan pada bagian ini di line 226 ini
ada tambah menu, akan terus berulang di setiap pelanggan untuk memasukkan menunya, bisa berulang sebanyak apapun di setiap kategori, apakah itu minuman ataupun makanan. Dan apabila nanti menu sudah ditambahkan, akan bisa ditampilkan tambah lagi, pesan akan tambah lagi atau tidaknya ya, atau lanjut memesan atau tidak lanjut memesan. Pada bagian ini adalah poin mengubah harganya, yang dimana tadi kita pengelola dari resto bisa mengubah harga dari menu dengan tampilan atau sintak perintah program dengan seperti ini. Static void ubah harga, tampil menu dengan nomor, buka kurung, titik 2. Sistem outprint lainnya, pilih nomor menu. Itu integer 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Apabila salah memasukkan nomor, akan ditampilkan juga nomor tidak valid nantinya. Nanti setelah kita lanjut untuk memasukkan pada saat pemilihan atau mengubah harga ataupun menghapus, nanti akan ditampilkan menu, harga lamanya, harga baru. Dan kita di sini setelah memasukkan harga barunya akan diminta untuk apakah yakin mengubahnya, pilihannya ada 2 ya, iya dan tidak. Dan apabila berhasil, kita menekan ya, akan ditampilkan harga berhasil diubah dengan perintah sistem outprint line, hasil harga berubah. Dan pada bagian ini adalah sintak program untuk menghapus menu, yang apabila tadi kita untuk mengubah harga, dan di sini adalah bagian program untuk kita menghapus menu. Dan hampir sama pada yang tadi untuk kita mengubah harga. Dan di sini juga menghapus pesanan, hampir sama juga dengan yang sebelumnya. Baik, mungkin itulah bagian dari codingan saya. Dan di sini kita coba jalankan. Maka akan ditampilkan yang pertama adalah restoran sederhana, pemesanan yaitunya untuk pelanggan, pengelolaan adalah pemilik resto, dan 3 keluar dari aplikasi atau programnya. Kita coba untuk memilih pesanannya. 1. Pemesanan. Di sini akan ditampilkan daftar menu dari yang kita masukkan tadi. Di sini kita coba masukkan mesan nasi goreng. Kita diminta untuk memasukkan jumlah yang kita pesan. Kita coba masukkan 4. Dan kembali kita akan setelah kita memasukkan atau menginput pesanan kita, akan ditampilkan kembali. Kita pesan minuman, contohnya es jeruk dengan jumlah juga 4. Dan akan terus dilakukan sampai kita menekankan selesai. Dan kali ini kita cukupkan saja. Maka sudah akan ditampilkan dari struk pembelian atau struk belanja kita, yaitunya nasi goreng 4 dengan harga 25 dengan subtotal 100. Dan juga akan ditampilkan diskon 10%, promo gratis, pajak 10%, biaya layanan, dan segala macam akan total. Maka di sini kita suruh lanjutkan enter, dan akan kembali kepada tampilan awal, yang dimana tampilannya adalah pemesanan, pengelolaan, dan keluar. Dan kali ini kita akan coba mengubah menu. Berarti kita harus mengambil di poin nomor 2, pengelolaan untuk pemilik resto. Di sini kita coba ubah harga, di mana yang sebelumnya harga dari kopi hitam yaitu 10.000. Berarti kita masukkan poin ke-7 pada kopi hitam. Dengan harga lamanya 10.000, kita ganti menjadi 5.000 rupiah. Dan di sini pada program kita bikin tadi akan ditampilkan juga apakah yakin mengubah harganya atau tidak. Dengan pesan ya untuk yakin, tidak untuk tidak melanjutkannya. Kita masukkan ya karena kita mau mengubahnya.
maka akan diberikan harga berhasil diubah. Terus kita kembali untuk menceknya apakah menu telah berubah. Maka di sini menu kopi hitam tadi yang sebelumnya harganya 10.000, di sini sekarang harganya sudah berganti menjadi Rp5.000. Kita tekan selesai karena kita tidak memesan lagi. Dan kita pilih keluar dari aplikasi atau program. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila salah janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.